Halo semuanya, anggap aja sekarang kita lagi ngopi bareng, duduk santai dan mau ngobrolin sesuatu yang jujur aja nih ya, sering bikin kita salah tingkah. Tapi faktanya, ini dialamin sama banyak banget orang di sekitar kita. Yap, kita bakal ngebahas tuntas soal ambein, atau yang sering kita sebut wasir. Jadi yuk singkirin dulu rasa malunya dan kita mulai obrolan ini. Oke, coba kita mulai dari pertanyaan yang rasanya relatable banget. Coba jujur, pernah nggak sih kalian ngerasa ada sensasi panas, perih, atau kayak ada daging yang mengganjal waktu lagi asik-asiknya di toilet? Ini tuh realita yang kadang menyakitkan banget. Momen dimana sekedar duduk di kursi atau buang air besar, tiba-tiba berubah jadi sebuah penderitaan. Bagian pertama, ada apa sih saat duduk? Yuk, kenali ambein lebih dekat. Kita coba lihat ke dalam tubuh kita sebentar ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi sampai-sampai rutinitas sesederhana duduk itu bisa kerasa nyiksa banget? Penjelasan medisnya tuh gampang banget sebenarnya. Ambeien itu pada dasarnya adalah pembengkakan pembuluh darah di sekitar area anus kita. Biar lebih gampang dibayangin, anggap aja pembuluh darah itu kayak balon air yang diisi kepenuhan sampai akhirnya menggelembung. Atau bayangin ada kemacetan lalu lintas yang parah banget persis di pintu keluar tubuh kita. Nah, karena tekanan di area bawah itu terlalu tinggi, misalnya karena kita terlalu kuat ngedan, darah jadi numpuk dan dinding pembuluh darahnya bengkak deh kayak balon. Kedua, beda ambeien dalam dan luar. Karena ternyata lokasi itu benar-benar menentukan rasanya loh. Jadi gini ya, nggak semua ambeien itu sama. Dan di mana si balon air ini muncul itu nentuin banget seberapa tersiksanya kita. Kita bahas yang pertama dulu, ambeien dalam. Sesuai namanya, posisinya jauh di dalam rektum. Menariknya, area ini minim banget sama saraf nyeri. Jadi seringnya penderita tuh nggak merasa sakit sama sekali. Tiba-tiba aja ada pendarahan pas BAB tapi nggak nyeri. Atau ada benjolan yang turun keluar. Sebaliknya, coba bandingin sama ambeien luar. Posisinya ada di bawah kulit sekitar bibir anus. Wah, area ini tuh kaya banget sama ujung saraf yang super sensitif. Makanya ambeien luar ini rasanya ampun-ampunan nyerinya, gatel dan bengkaknya bisa langsung kelihatan atau keraba dari luar. Bagian ketiga, pantangan makanan penderita ambeien. Siapa aja sih musuh bebuyutannya? Sekarang mari kita cek piring makan kita sehari-hari. Soalnya nih, apa yang masuk ke mulut kita itu ngaruh banget sama apa yang terjadi di pintu keluar. Coba perhatiin 5 musuh utama ini. Olahan tepung kayak roti putih, susu, makanan pedas, olahan daging, dan gorengan. Kenapa sih mereka harus dijauhin? Olahan tepung, daging, dan susu itu miskin serat. Kalau kurang serat, kotoran kita otomatis jadi keras. Dan kita jadi terpaksa ngeden kuat. Nah, ini nih yang bikin si balon ambeien makin bengkak. Terus makanan pedas itu punya zat capsaicin yang seringnya nggak hancur di usus. Bayangin aja zat pedas ini ngelewatin ambeien kalian yang lagi bengkak. Waduh, rasanya pasti kebakar. Sedangkan gorengan yang asin bisa nyedot cairan di usus yang bikin sembelit kalian makin parah. Keempat, solusi ampuh dan alami. Perawatan mudah yang bisa banget dilakuin di rumah. Tarik napas lega dulu, karena ada kok cara-cara rumahan yang gampang, nggak bikin takut, dan secara sains terbukti ampuh ngurangin siksaan ini. Tapi sebelum itu, coba tebak dulu pertanyaan menarik ini. Mitos atau fakta? Senam Kegel itu bisa mencegah wasir? Mungkin banyak dari kita yang mikir, senam ini mah cuma buat ibu hamil atau wanita aja. Padahal ya, ini adalah fakta yang berlaku buat pria dan wanita loh. Mengencangkan dan melemaskan otot panggul buat senam Kegel ini luar biasa banget manfaatnya karena bisa nguatin otot-otot penyokong di bawah sana dan ngelancarin aliran darah yang macet tadi. Selain olahraga ringan tadi, coba deh cek pekarangan atau kulkas kalian. Gel lidah buaya itu juara banget buat mendinginkan dan bantu mulihin luka akibat ambeien. Terus, es batu juga super efektif. Tinggal bungkus pakai kain bersih, kompres deh ke area yang bengkak selama 5-10 menit. Ini bakal bikin pembuluh darahnya menyusut seketika. Dan yang paling nggak disangka-sangka, daun cocor bebek. Daun yang biasanya cuma jadi tanaman hias ini, ternyata ngandung senyawa hebat yang bisa jadi anti radang alami kalau ditumbuk dan dijadiin teh. Keren kan? Nah, ini dia salah satu metode yang paling sering direkomendasiin sama ahlinya. Namanya sitz bath. Caranya gampang banget. Pertama, siapin baskom khusus atau batap yang udah diisi air hangat. Ingat ya, hangat, bukan panas. Terus, duduk dan rendam aja area bawah kalian di situ selama 15-20 menit. Lakuin ini 2-3 kali sehari. Air hangat ini tuh ajaib. Dia bantu ngereleksin otot-otot di sekitar anus dan ngelancarin sirkulasi darah, biar bengkaknya cepat kempes. Setelah selesai, tepuk-tepuk lembut aja pakai handuk bersih buat ngeringinnya. Ingat, jangan pernah digosok ya. Tapi ya, semua perawatan tadi harus dibarengin sama kebiasaan toilet yang benar. Pertama,
Stop bawa HP ke WC, jangan nongkrong duduk lamaan. Kedua, kalau mulesnya udah kerasa, langsung aja tuntasnya, jangan ditahan-tahan. Kalau ditahan, kotoran bakal numpuk dan bikin tekanan baru di bawah sana. Dan ini dia tips emasnya, pakai bangku kecil buat pijakan kaki pas kalian lagi duduk di kloset. Posisi lutut yang keangkat kayak gini tuh sebenarnya lagi menyimulasikan postur jongkok, yang mana secara anatomis ngebuka jalur pembuangan kita jadi lurus dan lebih alami. Kelima, kapan sih harus ke dokter? Tolong jangan ditunda lagi. Poin krusialnya di sini adalah kita harus tahu batasnya. Walaupun perawatan di rumah tadi itu ampuh banget, ada kalanya tubuh ngasih sinyal merah kalau kita udah butuh bantuan dokter. Tolong perhatiin tanda bahaya ini baik-baik ya. Kalau kalian ngalamin pendarahan yang nggak mau berhenti, atau ada nyeri hebat banget yang nggak kunjung reda, padahal udah seminggu lebih dirawat di rumah, ini saatnya pergi ke dokter. Jangan biarin rasa malu nahan kalian. Dokter itu punya banyak banget solusi canggih yang minim rasa sakit kok. Sebagai penutup, jangan lupa simpan dan share ringkasan obrolan kita ini ke grup keluarga atau teman-teman kalian. Siapa tahu kan, informasi sesederhana ini bisa ngebebasin seseorang dari penderitaan yang selama ini dipendem diam-diam. Dan sebelum kita selesai, coba kita renungin ini sebentar. Kalau postur gampang kayak sekedar naruh bangku kecil di bawah kaki pas lagi di toilet aja, bisa secara drastis memperbaiki kesehatan pencernaan kita. Kira-kira, kebiasaan kecil sehari-hari apalagi ya yang tanpa kita sadari sebenarnya diam-diam memegang kendali atas kesehatan tubuh kita secara keseluruhan? Terima kasih udah nemenin ngobrol hal ini. Sampai jumpa!